Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, saya melihat malam hari ini ada beberapa anggota atau jiwa baru yang hadir. Ya, sebenarnya bukan hal yang baru, tapi beliau-beliau ini pernah ikut onset dan ada juga yang mengikuti rekaman kami di YouTube. Sehingga malam hari ini boleh bergabung, kami ucapkan selamat datang dan bergabung, ya, dan terus bergabung. Oke, puji Tuhan, ya. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan langsung belajar firman Tuhan. Temanya masih ya tentang disilusi. Seperti apa yang sudah kita bahas, ya, 2 sesi, ya, bagaimana kita berbicara tentang disilusi. Kenapa orang kena disilusi? Karena mereka mulai kemakan dengan namanya ilusi. Ya. Ilusi itu adalah sesuatu yang bukan sebenarnya. Ya, mungkin sesuatu harapan atau khayalan saja. Ya, tapi itu bukan fakta. Nah, kalau orang sudah kemakan atau mulai memikirkan tentang ilusi, biasanya kalau sampai dia kemakan terus, akhirnya dia kena disilusi. Setelah dia mengalami disilusi, apa yang terjadi? Jiwanya mulai goncang, mulai mengalami kekacauan. Gak sedikit yang putus asa, dan gak sedikit juga yang mengalami kekecewaan. Jadi sumber daripada kekecewaan itu salah satunya karena sebuah ilusi, ya, yang terus Anda kejar, ya, lalu Anda sampai kepada disilusi, loss, gitu. Lalu harapan saya nggak ada lagi, lalu kita bisa kecewa seperti itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini, ya, kita melihat bagaimana banyak orang berpikir menurut maunya sendiri, bukan? Padahal kita tahu bahwa pikiran manusia itu adalah pikiran daging. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena manusia mulai berpikir ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Ketika manusia, ya, harus mengupayakan tanah, mereka harus berpikir bagaimana mencari rezeki. Mulai saat itu, manusia itu kalau nggak berpikir, ya, dikatakan nggak hidup. Ya, di kalangan orang dunia, biasanya mereka sangat menghargai para pemikir-pemikir. Kalau dia bisa memecahkan segala sesuatu dengan pikirannya, menemukan sesuatu dengan pikirannya, lalu diberi gelar profesor dan sebagainya. Nah, Bapak Saudara, saya bukan menghina gelar-gelarnya, bukan. Tapi di sini hanya sebuah koreksi bahwa semua yang bersumber dari manusia, yang dipikirkan oleh manusia, Alkitab berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Artinya, pikiran manusia itu bukan pikiran Tuhan. Amin. Nah, padahal saudara, kita ini hidup mau nurut sama Tuhan. Kita ini hidup karena Tuhan. Awalnya ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sebagai manusia atau makhluk yang selalu bergantung kepada Allah. Jadi bukan manusia yang mandiri. Bergantung kepada Allah. Dan setelah kita bertobat, harusnya pola itu kembali lagi, betul? Kita harus kembali selalu bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita buat slogan rohani, ya. Kita selalu katakan, kekuatanku adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber segala-galanya di dalam hidupku. Betul? Nah, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan hanya kita jadikan sarana, kekuatan kuasa Allah itu untuk menunjang, mendukung apa yang Anda pikirkan. Kita berpikir sesuatu, kita merancang sesuatu, kita punya ide, kita punya gagasan, lalu kita datang pada Tuhan. Tuhan, urapi ide dan gagasanku ini. Lalu kadang-kadang ide dan gagasan kita dirohanikan, supaya Tuhan itu lebih cepat menolongnya. Harapannya seperti itu. Padahal saudara, di hadapan Allah semua pikiran manusia itu adalah daging. Dan Alkitab berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kemarin sudah kita beri contoh
Ya, orang yang berpikir sendiri akan kecewa. Contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Dia berpikir sendiri, ya, menurut pandangannya sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus nggak mengunjungi ke penjara, dia mengutus muridnya. Lalu bertanya, betulkah engkau Mesias itu? Lalu Tuhan bilang, apa yang kau lihat? Katakan kepada gurumu, katakan kepada Yohanes, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang bisu berbicara. Nah, lalu sebelum mereka pulang kembali ke Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, katakan juga hal ini. Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi Tuhan Yesus melihat ada ya kekecewaan di dalam diri Yohanes itu. Nah, saudara, lalu terjadi juga ya, ada seseorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia kaya, dia sangat rohani, ya, dia sangat sukses dalam usahanya. Nah, suatu kali datang kepada Yesus, dia tanya, bagaimana supaya saya bisa mencapai kesempurnaan itu? Lalu Tuhan bilang, lakukanlah hukum Taurat. Wow, semua sudah aku lakukan. Wah, saudara, kalau Anda mungkin lagi cari mantu, saudara, ini muda, kaya, rohani, ya, sudah melakukan Taurat, ini pasti ini idaman cewek masa kini atau mertua masa kini, ya. Tapi saudara, Yesus tidak ketutup dengan kulit seperti itu. Yesus bilang begini, kalau kamu mau sempurna, pergi, jual hartamu, ya, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Alkitab berkata, Alkitab mencatat, anak muda itu pergi dengan sedihnya karena hartanya banyak. Nggak balik lagi, saudara. Nah, pergi dengan kecewa, dengan sedih. Kenapa, saudara? Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia punya cara berpikir sendiri yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau ikut Yesus harus melepaskan segala sesuatu dan mengikut dia, bukan? Ketika ditantang seperti itu, anak muda itu terikat dengan hartanya. Dia berpikir kalau ikut Yesus punya harta banyak, wah dia jadi pengikut Yesus yang kaya dan luar biasa. Tapi Tuhan mau habisin dulu supaya Yesus dijadikan segala-galanya di dalam kehidupannya. Tapi dia nggak mau. Cara berpikirnya berbeda. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kalau kita masih punya pikiran yang lain, Anda tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, pikirkan untuk Anda, saya yakin dalam perjalanan pengiringan Anda kepada Tuhan sekalipun, Anda juga bisa kecewa. Walaupun tiap hari bilang tak pernah kecewa mengikut Yesus, yes. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Tapi ketika titik itu mulai Tuhan ya lakukan kepada Anda bahwa Tuhan tidak mau Anda memakai pikiran Anda sendiri, mengadopsi pikiran Tuhan, disitulah saudara, saatnya Anda harus mengalah biar pikiran Tuhan menjadi pola di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita sekarang bukan dididik di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Kita dididik di bawah pohon kehidupan. Apa artinya dididik di bawah pohon kehidupan? Tuhan Yesus punya favorit, saudara. Ya, satu kali pergi ke rumah Marta dan Maria, ya. Di situ dua orang ini mencoba untuk menservis Yesus. Yang satu, saudara, dengan keahliannya, skillnya, mencoba melayani Yesus dengan apa? Memasak, ya. Nah, tapi Maria beda caranya. Dia duduk dekat kaki Yesus. Nah, sampai akhirnya Marta ngomel karena merasa repot dan mekeki ketika lihat saudaranya tidak membantunya itu, dia komplain kepada Tuhan Yesus, Guru, tidak pedulikah engkau aku sibuk seorang diri? Ya. Lalu Tuhan Yesus bukan membela,
Tuhan Yesus malah berkata begini, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tetapi satu hal yang penting, Anda lihat ya, ada sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan. Satu hal yang penting. Apa itu yang penting? Buka telinga, mendengar Tuhan ngomong. Ya, mendengar Tuhan ngomong, buka telinga. Ketika Tuhan memerintahkan Anda untuk pergi, Anda pergi. Ketika Tuhan berkata Anda stay atau diam, Anda tetap ada di situ. Amin. Nurut maunya Tuhan. Nah, orang yang mendengar suara Tuhan dan mau nurut sama Tuhan, sekarang mereka hidup bukan berdasarkan pikirannya. Mereka sekarang hidup berdasarkan pewahyuan. Amin. Nah, kemarin sudah kita bahas bukan? Bagaimana kita harus hidup di bawah, bukan karena kita menggunakan pikiran kita, tetapi memakai intuisi supaya kita memperoleh pewahyuan yang datang dari Tuhan. Amin. Oke, saudara. Ketika kita mulai belajar hidup dengan intuisi dan dengan pewahyuan, nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda akan mengalami perubahan cara memandang segala sesuatu. Ya. Cara memandang segala sesuatu akan berubah. Ya, akan berubah. Orang yang hidup di dalam terang akan memandang dirinya dan sesamanya dengan cara yang berbeda dengan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Standar dan ukuran yang dipakai mengukur diri sendiri dan orang lain juga akan berubah. Amin. Jadi bisa dibedakan bahwa orang yang pakai pikirannya itu ibaratnya seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam pewahyuan itu adalah orang yang hidup di dalam terang. Ketika lampu rumah Anda mati, ya, terjadi pemadaman, apa yang terjadi, saudara? Semua yang Anda lihat itu samar-samar, bahkan nyaris tidak kelihatan, betul? Betul nggak? Tapi ketika lampunya menyala semuanya, terang itu menerangi seluruh ruangan rumah Anda, apa yang Anda lihat? Semua yang Anda lihat adalah sesuatu yang jelas, ya, dan bukan bayangan seperti itu. Sesuatu yang sebenarnya, betul? Anda lihat meja, Anda lihat TV, Anda lihat apa saja yang ada di dalam ruangan Anda itu. Tapi ketika lampunya mati, saudara, ya, mungkin Anda bisa menebak karena Anda pernah melihatnya saja. Tapi seumpama ini, ya, Anda dimasukkan di satu ruangan yang belum pernah Anda ada di tempat itu. Lalu disuruh menebak, ya, benda apa yang ada di sekitarnya. Nah, Anda mencoba untuk melihatnya di dalam kegelapan itu. Kira-kira, ya, bisa tepat enggak apa yang Anda lihat? Karena suasananya gelap, Anda nggak bisa melihat dengan jelas, betul? Anda nggak bisa menilai dengan tepat. Hanya kira-kira mencoba untuk menebak, ya. Kalau benar ya puji Tuhan, kalau nggak benar kok keterlaluan, tuh ya. Kurang lebihnya seperti itulah, gitu ya. Tapi kalau Anda dimasukkan ke dalam satu ruangan yang terang, walaupun Anda belum pernah ada di situ sebelumnya, mata kita langsung bisa melihat, menilai, ya, sesuatu di sekitar kita dengan jelas dan tepat. Ngerti maksudnya, ya? Nah, orang yang memakai pikiran sendiri itu baru menerka-nerka. Betul? Baru menerka-nerka. Kira-kira apa yang akan terjadi kemudian? Semuanya, ya, nanti diperhitungkan atau ditimbang, dikalkulasi, ya, dengan kita
mencoba untuk mengukur untung ruginya dulu. Nah, baru nanti kira-kira, wah, ini seperti ini loh. Tapi sebenarnya belum terjadi. Apa yang sedang Anda pikirkan, ya, itu baru sebuah wacana seperti itu. Tapi beda, saudara. Kalau sebuah revelation atau pewahyuan yang Anda tangkap dengan intuisi Anda, itu bukan satu hal yang kira-kira seperti itu, bukan. Tapi itu adalah sebuah penjelasan. Itu adalah sebuah pemberitahuan. Jadi orang yang hidup dalam pewahyuan itu selalu diberitahu oleh Tuhan tentang sesuatu apa yang Tuhan sudah lihat dan percayakan kepada Anda. Jadi apa yang datangnya dari Tuhan, itu tidak perlu diragukan, itu pasti, betul? Kenapa? Di dalam Tuhan ada kepastiannya. Coba saudara ya, orang yang hidup dalam pikiran, ketika Anda sedang sakit umpama, lalu Anda pasti dong pengen apa? Pengen sembuh. Semua orang sakit pasti pengen sembuh. Tapi satu kali Anda mencoba untuk menembus supaya Anda bisa sembuh, Anda berpikir bagaimana supaya bisa menjadi sembuh. Anda berupaya ya. Nah, berupaya. Mencoba ini, mencoba itu, melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Nah, tapi saudara, semuanya itu ya belum tentu berhasil. Tapi kalau suatu kali Anda berdoa, lalu Tuhan bilang, kamu sudah sembuh. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan. Aku sudah menyembuhkan kamu. Nah, orang yang biasa hidup dengan pikirannya, ketika mendengar pernyataan Tuhan itu, kadang-kadang masih ditimbang-timbang juga ya. Untuk ngomong yes, amin, puji Tuhan, itu beratnya luar biasa. Karena apa? Ini masih mengganggu. Apa benar? Apa iya? Sembuh kok gampang banget gitu ya. Nah, seperti itu, betul? Ini menghambat, ini menghalangi. Banyak orang nggak bisa mendengar suara Tuhan, intuisinya nggak jalan, karena ininya nggak dihentikan. Betul? Jadi harus ada salah satu alat, ya, yaitu pikiranmu yang harus berhenti berpikir ketika engkau mencari suara Tuhan. Supaya Anda menemukan ya pewahyuan, instruksi daripada Tuhan itu. Banyak hal, kadang-kadang beberapa orang minta dibimbing untuk mendengar suara Tuhan. Tapi pikirannya ini jalan terus, segala macam gitu. Saya bilang, sampai kapan kamu bisa dengar kalau kamu semuanya kamu pikirin seperti itu? Coba deh, jadi kayak anak kecil aja loh. Ketika dikasih sesuatu sama mamanya, dia berpikir enggak, itu racun atau makanan? Enggak. Ya toh? Dia hanya berpikir, mamaku baik. Dia mau aku bertumbuh. Ini pasti enak. Dia makan itu semuanya. Tuh. Tanpa mikir ini pahit atau ini racun mematikan. Enggak, saudara. Dia enggak mencurigai sedikit pun. Kenapa? Ketika menerima sesuatu dari orang tuanya, si anak itu enggak berpikir ya bahwa mamanya jahat. Mamanya baik, dia berikan sesuatu kepada dia, dia terima, lalu dia bilang say thank you ya, terima kasih mah ya, lalu dia makan seperti itu. Nah, Bapak Saudara, kita sekarang mulai melihat bahwa Tuhan ingin kita melanjutkan pola ini dalam kehidupan kita. Hidup dengan pewahyuan itu akan merubah cara pandang kita, ya, cara pandang kita. Terus dengan sendirinya, ia akan merasa canggung bila terus memandang dirinya tinggi lebih dari orang lain. Sombong, apalagi angkuh, menghina, merendahkan, egois, dan sebagainya.
juga motivasi hidup akan berubah menjadi orang yang sederhana, tidak punya ambisi lagi selain mencari yang berkenan kepadanya saja. Ya, nah saudara, di sini kita lihat, ketika engkau mulai berhenti berpikir, engkau nggak jadi orang ambisius, nggak jadi orang ambisius. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan saya. Yang engkau ingini hanya Tuhan di dalam kehidupan Anda, bukan yang lainnya. Ya, jadi goalnya bukan solusi hidup. Tapi sekarang goalnya adalah kita ada di dalam tracknya Tuhan, di mana kita pastikan bahwa hidup kita ini sedang dituntun oleh Tuhan. Kalau Anda tidak ada di dalam tracknya Tuhan, hidupmu tidak sedang dituntun Tuhan, apa yang terjadi? Hidupmu sepanjang hari akan Anda warnai dengan tuntutanmu kepada Tuhan. Nangkep ya? Doanya doa tuntutan. Oh Tuhan kiranya, nah, bla 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 bla. Ya, saya udah lupa contohnya. Karena sudah lama nggak menuntut Tuhan, amin. Yang senyum berarti ya nggak begitulah. Amin. Kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, saya jamin Anda bukan orang-orang yang sedang menuntut Tuhan, amin. Tapi yang mau nurut sama Tuhan. Pastikan saudara, hidupmu jauh lebih baik. Orang yang nurut sama orang yang nuntut, Anda lihat, wajahnya beda nggak? Wajahnya beda nggak? Nah, orang yang nuntut itu biasanya ototnya tegang kan? Tapi kalau orang yang nurut, wah, senyum, amin. Senyum dan bermuka gembira. Wow. Kenapa? Nurut itu enak, amin. Nuntut itu butuh tenaga, butuh energi. Kadang-kadang pakai intrik-intrik juga nih. Tuhan diancam-ancam. Ya, Tuhan kalau engkau enggak berkati saya, rasain ya, kalau saya enggak bayar persepuluhan. Tuhan itu sebenarnya waktu mendengar kayak begitu, Tuhan itu guling-guling ketawa ngakak di surga, saudara itu. Ya, dia pikir, ya toh, Tuhan itu butuh duit Anda gitu. Enggak, saudara. Tuhan enggak butuh duit Anda, betul? Orang bayar persepuluhan itu sebenarnya diuji oleh Tuhan dalam hal ketaatan saja, betul? Sebenarnya bukan masalah duitnya, masalah niat di dalam hati Anda. Itu yang Tuhan harapkan, inginkan muncul di dalam diri Anda. Supaya Anda jadi orang taat saja. Amin. Dan itu jangan Anda pamerkan kepada Tuhan. Nggak laku. Amin. Nah, Bapak Saudara. Jadi sekarang kita lihat ya. Orang yang hidup dalam pewahyuan punya cara pandang yang baru. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Ya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tentang diri kita dulu. Siapa Anda? Ketika Anda melihat dirimu sendiri, orang yang hidup nurut Tuhan sama yang nuntut Tuhan, itu nanti beda, saudara. Cara memandang dirinya sendiri itu. Nah, kita bilang tadi ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Paulus ketika bertobat, dia langsung punya slogan, punya statement. Hidupku
bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Wow, itu statement slogan yang dibunyikan oleh Paulus itu bukan hanya omdo, ya, omong doang. Tapi itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam kehidupan Paulus. Ya, dia berhenti untuk melakukan dosa. Sekarang hidup bagi Allah, berbuah bagi kerajaan surga. Amin. Cara memandang orang lain pun juga harus mengalami perubahan. 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, nah, menilai bukan menurut ukuran manusia. Sekarang kalau ketemu seseorang, jangan Anda menilai orang itu menurut ukuran manusia. Itu orang udah jelek, bawel gitu ya. Ya. Nah, ketika Anda terpengaruh dengan keadaan kondisi orang itu, lalu Anda menilai orang itu sebagai orang apa? Nah, orang kayak gitu, ya, nggak guna, enggak ya? Tapi walaupun kondisinya mungkin, saudara, sangat-sangat menjengkelkan Anda dan sebagainya, coba tanya Tuhan, Tuhan, kok ada orang kayak begini ya? Menurut Engkau Tuhan, orang seperti ini tuh orang model apa ya? Tanya Tuhan. Nanti Tuhan bilang, ya, makanya orang seperti ini aku ketemukan denganmu. Sebenarnya orang ini dalamnya nggak seperti luarnya. Jangan melihat orang dari casingnya. Lihat dari hatinya. Apalagi kalau kamu bisa melihat siapa yang menciptakannya. Amin. Kamu nggak akan menghina orang itu. Kamu nggak akan memandang rendah orang itu. Kenapa? Walaupun seperti itu, yang nyiptain sama seperti yang nyiptain kamu. Siapa? Tuhan sendiri. Amin. Jangan menghina ciptaan Tuhan. Orang yang menghina ciptaan Tuhan, menghina penciptanya. Amin. Ada ayatnya kan? Pura-pura nggak lihat. Orang yang menghina ciptaan itu menghina penciptanya. Betul? Coba saudara, ada orang punya karya gitu ya, apa gitu ya, menciptakan sesuatu. Lalu orang memuji nih karya orang itu. Ya. Nyangkut nggak saudara? Menyangkut penciptanya nggak? Yang bikin siapa ya? Yang buat siapa ya? Hebat kan? Tapi kalau dihina saudara, ini yang bikin siapa ini? Ini pasti orang kampung nih, ya. Ya, nggak bisa aja gini. Lah, dihina juga itu si pencipta. Manusia itu kan yang menciptakan Tuhan, betul? Ketika engkau menghina sesamamu, engkau sedang menghina penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Nah, supaya kita nggak salah menilai, tanya yang menciptakannya. Amin. Tanya sama Tuhan. Sehingga engkau tahu persis kenapa modelnya dibuat seperti ini. Oleh yang menciptakannya. Biar yang menciptakan yang akan menjelaskan kepada Anda. Sehingga Anda tidak salah untuk menilainya. Amin. Oke, Bapak Saudara. Kenapa ya orang kadang-kadang saudara melihat sesuatu itu ya, ada yang bisa melihat dengan benar, tapi ada juga yang melihat keliru. Karena setiap orang punya standar, saudara ya. Malam hari ini kita lihat, ada 2 standar hukum. Pertama, standar hukum Taurat. Dan yang kedua adalah standar hukum anugerah. Hukum Taurat sudah menjadi bagian hidup semua orang. Walaupun tak pernah membaca kitab Taurat itu sendiri. Contoh, rasa keadilan, menuntut hak, dan penghormatan adalah bagian dari aturan-aturan Taurat yang sudah ada di dalam hati setiap orang.
Ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang menjadi geram, ada yang ingin balas dendam, yang sangat menghabiskan energi. Dengan bertobat dan rela melepaskan semua tabiat daging itu, orang beralih ke dalam hukum-hukum anugerah. Nah, saudara. Jadi, di dalam Taurat itu banyak tuntutannya. Betul? Karena bunyi daripada hukum sendiri adalah sebuah tuntutan. Jangan, jangan, jangan. Kenapa bunyinya seperti itu? Kita tahu asalnya ya. Kenapa Taurat itu muncul? Itu adalah ide daripada Allah juga. Ketika memberikan Taurat kepada Musa, tujuannya adalah untuk mengatur bangsa Israel. Karena Allah sedang mendidik bangsa ini, supaya ke depannya nanti, bangsa ini seluruh bangsa akan menjadi bangsa yang tahu aturan. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Karena Allah punya niat, mau menjadikan bangsa Israel itu akan menjadi bangsa teladan contoh bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Sehingga bangsa ini harus dididik dengan sebuah aturan. Ya. Nah, saudara, tapi kita lihat dari 12 suku, ternyata 11 suku gagal. Ya, ketika Musa menerima 10 hukum Taurat 2 loh batu itu, bangsa Israel 11 suku itu telah berkhianat dengan menyembah patung lembu emas. Akhirnya rencana Allah tentang keimaman itu sekarang diberikan kepada satu suku saja, yaitu suku Lewi. Nah, dari situlah Taurat terus sudah menjadi sebuah standar bagi manusia-manusia, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Semua dasarnya adalah Taurat. Jadi orang yang belum lahir baru, mereka ada di bawah yuridiksi Taurat. Karena dia dituntut, maka dia menuntut juga. Betul? Nah, tuntutan Taurat itu sebenarnya adalah keseimbangan. Nanti kita lihat ya. Dan itulah yang membuat manusia akhirnya mengukur orang itu bukan menurut ukurannya Allah. Cara berpikir, cara memandangnya Allah. Tapi cara mengukurnya adalah dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, ataupun apa yang dia inginkan. Coba lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 15-16. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang pun diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Ya, saudara, ukuran yang dibuat oleh Allah atau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak diambil sendiri. Dikatakan, aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Alasannya ada. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Jadi semua itu sumbernya daripada Bapa, ya, bukan karena maunya Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi ini. Nah, saudara, di dalam ya ukuran, ya, standar ukuran Taurat dengan anugerah itu berbeda. Ada satu contoh, satu ayat ya. Kalau Anda mau kaya, nah saudara, dulu kita sering mendengar, saya ingat itu ya, ada satu kalimat ya, waktu diajarkan di sekolah dulu, bahwa contoh ya, jagalah kebersihan, bahwa gitu, hemat pangkal, kaya, rajin, pangkal, pandai. Ya, rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Nah, hemat, pangkal, kaya. Nah, siapa yang setuju? Hemat, pangkal, kaya, gitu. Wah, gak ada yang angkat kaki.
Eh, hemat pangkal kaya. Ada nggak? Kadang-kadang kita nasihati anak kan gitu ya. Hemat, 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 hemat supaya sugih, supaya kaya, ya. Nah, ya. Nah, saudara, sebenarnya ya, nasihat seperti itu bisa dilakukan, boleh dilakukan kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang memang borosnya ngepol. Loh ya. Nah, borosnya luar biasa. Anda boleh stop dengan kalimat itu. Kalau kamu boros kayak begitu, ya kamu nggak akan kaya. Betul? Nah, boros dengan ya pokoknya apa aja dibeli walaupun itu nggak berguna. Ya, siapa yang pernah lihat ya? Ada orang itu ya pokoknya pergi ke supermarket, ke toko gitu ya kadang-kadang sampai akhirnya sampai di rumah, wah numpuk begitu, padahal nggak dimasak gitu ya. Sampai sayur itu busuk-busuk sendiri gitu ya. Daging itu busuk-busuk sendiri, telur itu busuk sendiri gitu ya. Kebanyakan belinya. Ya. Nah, kayak begitu ya boleh lah bilang. Kalau kamu boros kayak begitu ya kamu harus berhemat ya. Jangan seperti itu. Itu pemborosan ya. Tapi saudara ya, kalau memang kebutuhanmu besar, kebutuhanmu banyak ya, lalu Anda ngirit. Nah, di sini. Kenapa Anda ngirit? Di sini kita lihat dulu satu ayat. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ya. Ada orang yang menyebar harta. Menyebar harta bukan berarti duitnya ditabur-tabur dari helikopter gitu ya. Lalu bikin keroyokan itu sampai ada yang keinjak-injak gitu ya. Bukan itu ya. Itu pamer namanya. Ya. Menyebar harta. Mungkin ada orang yang membutuhkan Anda membantu mereka, betul ya? Nah, rajin membantu orang lain ya. Itu beda. Nah, saudara, menyebar harta bertambah kaya, menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Memberi, Alkitab bilang begini, saudara. Ini perbandingan antara hukum Taurat dan hukum anugerah. Di dalam hukum Taurat, Anda harus berhemat supaya kaya. Tapi di dalam hukum anugerah, Tuhan Yesus memberikan satu hukum yang baru. Berilah, maka kamu akan diberi. Amin. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, bukan mengambil, bukan menahan, tapi memberi. Ketika engkau berani memberi, engkau akan diberi. Bahkan firman berkata, takaran yang engkau gunakan ketika engkau memberi, akan dipakai untuk mengukur kamu. Bahkan akan dilipat gandakan, betul? Sampai berkelimpahan. Beri, maka kamu akan diberi. Ada beberapa orang yang pernah datang untuk konseling. Pak, kenapa saya selalu berkekurangan seperti ini? Nah, apa yang kamu lakukan selama ini? Saya sudah mencoba untuk menghemat secara luar biasa, Pak. Wah, ketika dengar seperti itu, saya langsung ingat ayat ini. Lalu saya suruh baca itu Amsal 11 ayat 24. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Gak masuk akal, Pak. Memang ini gak bisa dipikirkan. Untuk menerima ini gak bisa pakai akalmu, gak masuk. Ini baru bisa diterima dengan iman. Amin. Ketika firman itu disampaikan, jangan dipikirkan. Tapi dipercayai. Orang percaya itu bukan di otak. Orang percaya itu di hati. Amin. Ketika firman itu masuknya di hatimu,
itu nanti akan diterima oleh intuisimu. Sehingga firman itu nanti akan menghidupi Anda. Walaupun di luar nalar, di luar pemikiran kita. Tapi Anda kan melihat, beri maka akan diberi. Nurut aja sama Tuhan. Lakukan seperti itu. Tuhan yang ngomong, amin. Pasti Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, jangan ngikutin nasihat orang kuno. Kalau belum sukses ya, makan bubur dulu gitu ya. Kalau belum kenyang tambah air 1 gentong gitu ya, biar kembung. Ya. Baru seperti itu. Nah, saudara, ikutin aja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Nah, hukum Taurat bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau Anda ditonjok matamu, boleh balas matanya. Kalau ditonjok giginya rontok 1, Anda boleh balas tonjok giginya rontok 1. Nggak boleh lebih, kalau lebih nanti dia minta kembalian. Ya. Ditonjok lagi. Saya cuma rontokin 1, kamu rontokin 2. Nih, tuh. Ya. Nah, saudara, kalau semua minta kembalian terus, lama-lama giginya habis. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kelihatannya adil ya, seperti itu. Itulah dasar daripada hukum Taurat itu. Tapi di dalam hukum anugerah dikatakan tadi, ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, mana bisa, semut aja diinjak gigit, Pak. Apalagi saya. Wah, belum tahu gua. Ya, di dalam anugerah, hukum anugerah ini, Tuhan mau mengajar sesuatu. Untuk apa? Kita hidup itu bisa ikhlas, begitu loh. Ingat Tuhan Yesus ya, itu luar biasa. Ketika banyak mengalami aniaya, dia nggak membalas. Dia malah bisa berdoa. Dari atas kayu salib itu, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Nah, saudara, ketika di-compare ya, antara hukum Taurat dan hukum anugerah, itu akan terjadi pembenturan pikiran. Tuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Dua hukum yang berbeda seperti itu. Allah Bapa memberikan pesan kepada kita malam hari ini. Perhatikan anakku, sebuah pikiran yang terluka tak bisa disembuhkan dengan sebuah argumentasi atau berdebat. Hanya oleh perkataan bijak yang memulihkan pikiran yang luka itu. Jadi lihat ya, argumen atau perdebatan itu nggak bisa menyembuhkan. Apalagi kalau kita melihat dua hukum yang terpampang di depan kita ini. Ketika Anda pakai pikiran Anda, argumen perdebatan itu tidak akan memberikan sebuah kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu kita harus memilih salah satunya ya. Supaya apa? Supaya kita nggak mengalami perbenturan dalam pikiran kita. Amsal Sulaiman atau Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Ya, terus Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi orang suka berargumen ya, merasa wah punya jawaban sendiri gitu ya. Nah,
Kalau dengan sesama mungkin saling mengadu argumentasi. Ini pikiran diadu dengan pikiran. Ya, pikiranku diadu dengan pikiran orang lain. Tapi saudara, kalau Anda berhadapan dengan Tuhan, jangan pernah kita berargumen dengan Tuhan. Ya, berargumen dengan Tuhan. Saudara, ya, kita datang pada Tuhan bukan untuk berargumen. Jadi ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, kalau itu nggak cocok dengan apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda pikirkan harus Anda buang. Dan Anda harus ikhlas untuk menerima apa yang menjadi pikiran Tuhan itu. Nah, saudara, kita kan sedang berbicara tentang disilusi, betul? Kenapa orang bisa mengalami disilusi? Karena dia bertahan dengan argumennya. Cara memandangnya sendiri, cara berpikirnya sendiri, keinginan-keinginannya sendiri. Tapi kalau orang mau menyerah dengan apa yang Tuhan rancang, Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, firman itu adalah kebenaran. Amin. Perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Sementara pikiranmu adalah sebuah ilusi. Terus hidup dalam berpikir, Anda akan kena namanya disilusi. Sehingga kita cenderung untuk menjadi orang yang kecewa. Amin. Tapi kalau kita mau nurut sama Tuhan, dengerin firman-Nya, menerima kebenaran itu, hidup di dalam kebenaran itu, nggak argumen dengan Tuhan, ya, nggak ngeyel dengan Tuhan. Cuman satu kata ketika Tuhan bicara, yes Lord, benar Tuhan, ya. Nah di sini saudara, Anda akan melihat hidup akan lebih bahagia. Anda akan terhindar dari disilusi. Amsal 18 ayat yang ke-6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ya, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Nah, misalnya saudara ya, suami istri gitu, itu orang dunia sih, gitu ya. Itu dia sedang debat atau berargumen bersama-sama itu, wah, saudara ya. Terus saling ngotot satu dengan yang lain dan sebagainya. Oh ya, wah kadang-kadang saudara ya, si suami kan merasa kuat itu, udah marah dan sebagainya ya. Dan kadang-kadang udah nggak bisa berpikir lagi, ya, mulut nggak bisa ngomong, akhirnya bogem yang berjalan. Ya, seperti itu ya. Nah kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa ada perempuan-perempuan, istri-istri kadang-kadang harus mengalami atau jadi samsak? Nah, seperti itu. Nah, dia lupa baca ayat Amsal 18 ayat 6 ini loh. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Dan mulutnya berseru. Minta apa? Minta dipukul. Oh, minta pukulan. Anda lihat nih ayat ini. Ya. Jadi jangan sampai Anda jadi sasaran empuk seperti itu. Karena apa? Kebebalan Anda. Betul ya? Karena bantahan terus argumen seperti itu. Akhirnya puncaknya ya udah. Ya, lu yang minta sih. Tish, ya, gitu ya. Itu di luar Tuhan sih. Di dalam Tuhan nggak ada. Men. Karena di dalam Tuhan, suami-suami semua adalah orang-orang yang mengasihi istrinya. Amin. Dan tidak berlaku kasar dengan teman hidupnya, ya. Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Anda mau jadi orang terhormat atau jadi orang bodoh? Ya, suka meledak-ledak amarahnya, atau Anda orang yang selalu menjauhi perbantahan. Saya ingat saudara, ya, waktu saya pertama kali masuk Jakarta 94. Saya bergabung dengan beberapa kelompok.
Ya, ada satu juga kelompok dari Bang Pelita waktu sering jalan bareng penginjilan ke daerah-daerah. Lah, kami beberapa mobil kadang-kadang jalan gitu ya. Lah, ketika di mobil biasanya ada 6 orang atau 7 orang gitu ya. Lalu di dalam mobil dalam perjalanan yang jauh itu kita saling ngobrol. Ya, kadang-kadang ngobrol tentang kebenaran firman. Ya, kebetulan ya kami berbeda ya, ada yang gereja di Tiberias, ada gereja di Bethel, ada Pantai Costa ya. Nah, saya dari Revival Total Ministry. Lalu ada yang nanya gitu ya pada saya. Ya, terus tapi ketika saya mendengar pertanyaannya itu kayaknya memancing sesuatu ya. Jadi ketika orang bertanya sebenarnya kita bisa merasakan orang ini sebenarnya butuh jawaban atau sebenarnya dia sebenarnya nggak sedang membutuhkan jawaban dari Anda. Dia akan menimpalin atau meremehkan apa yang nanti akan Anda jawab gitu loh. Dan saya merasa dia sebenarnya bukan maksudnya baik ya ketika menanyakan itu. Dia mencoba untuk nanti ujung-ujungnya bilang, kamu itu sesat, kamu itu salah, seperti itu loh. Ya, nah, ketika saya melihat kondisi seperti itu, ya, ditanya lagi gini, ya, saya jawab ya sekitar, ya begitulah kira-kira, ya, dan firmannya juga seperti itu. Ketika dia mencoba untuk memancing supaya saya ikut berargumen, ya, saya menarik diri, ya. Menarik diri. Lalu salah satu dari manajer di Bang Pelita itu bilang begini, yang ikut satu mobil ini, Gideon, kamu kayak si A itu loh. Kalau jawab, kalau udah di gini-gini lu, begini-gini, bikin argumennya yang gini, biar seru, biar rame. Lalu saya bilang, buat apa? Ya, nanti ujung-ujungnya panas. Kita kan lagi baik-baik, ya. Kita teman semuanya, kita mau pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Jangan hanya satu prinsip saja. Ya, nah, nanti itu jadi gap antara kita. Saya bilang begitu ya. Dengan saya jawab seperti itu, diam semuanya, nggak nanya lagi. Dan mulai saat itu, saya menjadi orang yang jarang ditanya. Kenapa saudara? Ya kadang-kadang saya malas sekali kalau berargumen seperti itu. Ya, tapi beda saudara begini ya. Kalau saya menjelaskan sesuatu, ada kebenaran yang dibangun dan menjadi dasar dalam sebuah pengajaran. Kalau ada yang mencoba untuk membelokkan, ya kami harus meluruskan. Itu beda. Ya, kami bukan sedang berargumen. Ya, kami menarik kesimpulan supaya kita semua ada di dalam satu kesepakatan kesimpulan yang tepat saja. Gitu loh. Ya, bedakan antara argumen dengan Anda memperjelas sesuatu. Jadi kalau Anda melihat kadang-kadang saya tegas dalam satu hal, bukan saya ngeyel ngotot itu bukan, ya. Tapi kenapa? Tapi kadang-kadang ini kebenarannya seperti ini. Ketika ditarik keluar dari situ, lalu mencoba untuk dibelokkan, saya mencoba untuk mengarahkan. Nah, kebetulan saya ya sebagai leader, sebagai pengajar, ya, nah kami punya hak untuk itu. Nah, Bapak Saudara, ini bukan mau menang sendiri atau bukan. Amin ya. Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya. Nah, orang marah, orang yang selalu bantahan, pengen menang sendiri, itu disebut orang angkuh. Ya, orang angkuh. Bagaimana kita menaklukkan ya benteng keangkuhan yang sering dibangun oleh seseorang? Bapak berkata begini, mengapa beberapa orang membangun benteng-benteng dan membuat banyak argumentasi dan memegang pendapat tertentu dan meninggikan diri melawan Allah? Itu karena mereka puas dengan dirinya sendiri, membangun pendapat tentang kemampuannya sendiri dan mengira mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri. Sebenarnya, aku tak pernah merencanakan makhluk-makhluk ciptaan anakku untuk mampu berdiri sendiri. Semua makhluk bergantung kepadaku pada segala saat.
Itu tentu membutuhkan ketaatan. Mereka yang mulai berpikir bahwa mereka dapat berdiri sendiri telah memutuskan hubungan mereka denganku. Terus, aku tak akan membiarkan hal ini. Tapi kepada mereka diberikan satu kali lagi kesempatan untuk terhubung denganku kembali. Melalui pengorbanan anakku, pencurahan darah di kayu salib itu adalah sambungan hidup kembali yang ditawarkan kepada semua makhluk. Ingat ya, rancangan Bapak, desain Bapak awalnya. Semua makhluk itu dirancang untuk menjadi makhluk yang selalu bergantung dengan penciptanya. Bukan makhluk yang mandiri. Ketika mereka berdiri di kakinya sendiri, merasa mandiri, mereka sebenarnya telah putus hubungan dengan Allah. Sekarang kita diberi kesempatan sekali lagi. Kita ditebus. Kolose 1, 19-20, Allah mau berdamai, terhubung kembali dengan Tuhan. Ketika kita terhubung kembali dengan Tuhan, polanya harus diubah lagi. Dulu kita orang yang hidup mandiri, sekarang kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Amin. Dulu yang sering nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Wah. Ya, sekarang berhenti. Nyanyi cuma satu. Aku berserah, ya. Aku berserah harap Yesus, ya. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Amin. Perlu Yesus, perlu Bapa, perlu Roh Kudus. Jangan perlu Dia kalau usahamu, upayamu, keinginanmu sedang macet, baru Anda butuh kekuatan Tuhan untuk mendorong supaya rancanganmu bisa terjadi. Butuh Tuhan, ya. Betul, butuh Tuhan. Tiap pagi bangun, Tuhan aku perlu Engkau. Tanpa Engkau aku nggak mampu menjalani hidup sepanjang hari ini. Tuhan lakukan sesuatu di dalam hidupku. Jadilah orang makhluk yang bergantung kepada penciptaannya. Ya, Kolose 1, 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, di sini tujuannya adalah mengadakan pendamaian. Saudara, satu-satunya jalan bagi orang sombong seperti itu ialah dengan membuktikan bahwa cara-cara mereka itu tidak akan berhasil. Saudara tahu ini gambar siapa? Ya, ini gambar satu tokoh namanya Karl Marx. Ya, Karl Marx. Ini adalah pendiri komunis. Ya, pendiri komunis. Allah Bapa memberikan contoh ini. Lihat paham komunisme yang diciptakan oleh Karl Marx setelah 48 tahun dijalankan. Akhirnya gagal total. Dan sampai sekarang tak ada yang mempercayai teori itu lagi. Negara-negara yang pernah memakai sistem itu kemudian dengan malu mundur dan mencampur sistem mereka dengan sosialisme atau cara lain. Itu yang pernah terjadi di dunia. Tetapi aku dapat mempercepat proses seperti itu melalui doa orang-orang kudusku di dunia. Aku dapat mengirimkan roh pertobatan kepada mereka. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak aku tarik mereka datang. Doa orang benar membuka jalan bagiku untuk mengirim roh pertobatan itu kepada seseorang atau kepada sebuah negara. Ya, nah saudara, jadi konsep cara berpikir yang paling hebat pun yang pernah diakui akhirnya pun runtuh. Banyak sekali sih organisasi-organisasi
yang kadang-kadang sudah dengan angkuhnya, ya bangga punya sistem ini, sistem itu. Tapi sudah nggak ada yang bertahan lama. Hanya sistem kerajaan surga, yaitu keinginan dan rencana Allah atas manusia atau segala makhluk. Itu yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yeskiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hei orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawamu daripadamu. Ya, saudara, kita punya kewajiban ya untuk memperingatkan. Kalau orangnya bertobat, mereka akan diterima oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak memperingatkannya supaya ia bertobat dalam hidupnya dan orang jahat itu mati dalam kesalahannya, kita dituntut pertanggungan jawab atas nyawa orang jahat tersebut. Ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak-anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Ya, jadi memang ada ya orang-orang yang murtad ya, yang nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi selama orang itu bisa diperbaiki, ya Tuhan akan menerima dia ya sehingga mereka bisa dipulihkan kembali. Terus 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 9. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkan. Memang pernah aku menyesalkannya. Karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Ya, nah saudara, kadang-kadang untuk merobohkan benteng keangkuhan, Tuhan memakai namanya duka cita, Tuhan memakai namanya penderitaan, ya, untuk apa? Supaya orang sombong itu nggak bisa sombong lagi. Ya, ketika mengalami mentok apa yang dipikirkan, apa yang digagas, apa yang dirancangkan nggak pernah terjadi, apa yang bisa sombongkan? Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan ketika orang sedang mengalami hopeless, ya, masalah seperti itu, kebentur dan nggak punya jalan keluar, kelihatannya mengalami duka cita. Tapi Tuhan bilang, duka cita menurut kehendak Allah itu baik. Ya, kenapa? Karena itu akan membawa orang kepada sebuah pertobatan. Ya, jadi duka cita menurut kehendak Allah membawa kepada sebuah pertobatan. Amin. Nah, duka cita menurut kehendak, bukan menuntut ya, menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Oke, Bapak Saudara, Paulus dengan tulisan-tulisannya yang berisi teguran kepada orang Korintus telah membangkitkan duka cita di antara mereka. Namun Bapak berkata, aku dapat membuat duka cita seperti itu juga dengan berbagai cara yang lain. Doa orang kudus di bumi akan membuka jalan bagiku. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sudah selesaikan ya tentang disilusi, ya disilusi. Oke, jadi disilusi kita sudah bahas selama 3 sesi. Jadi Bapak Saudara yang belum mendengarkan, ya sesi pertama, sesi kedua, bisa mengulang di YouTube kami supaya bisa nyambung. Ya, jadi malam hari ini penutupnya. Ya, jadi bicara tentang disilusinya, ya tentang pewahyuan itu ada di bagian pertama dan bagian yang kedua. Ya, oke Bapak Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini.
besok kita libur, ya, tapi besok pagi jam 4.30 kita akan ada doa fajar. Bagi Bapak Saudara yang mau bergabung silahkan. Ya, kita akan berjumpa lagi pada hari Jumat dengan tema pemurnian, ya, dimurnikan oleh Tuhan. Oke, Tuhan Yesus berkati. God bless you.